Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Lima PNS di kantor Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Lampung kritis akibat disekap dan dianiaya pimpinannya. Kakinya Bang Doi. Seorang pencuri motor dan uang TKW ditembak polisi Bandar Lampung. Pencurian bermodus mengencani korban. Perbaikan jalan di Kota Bumi, Lampung Utara terbengkalai hingga menimbulkan debu tebal yang mengganggu aktivitas warga. Kasus pembuangan bayi terjadi di Bandar Lampung. Selasa malam, warga Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, digegerkan penemuan bayi perempuan di depan warung salah satu tetangga mereka. Bayi itu dimasukkan pelaku dalam kardus bersama perlengkapan bayi seperti popok dan susu bayi. Umi, anak saya kan. Nangis Umi, kayak mana Umi? Bayi pertama kali ditemukan oleh Adelia yang sedang belanja di warung. Ia mendengar suara tangisan bayi dan setelah dicari rupanya suara itu berasal dari dalam kardus di depan warung. Pelaku diduga sengaja membuang bayinya di depan warung yang masih buka supaya cepat ditemukan warga. Temuan bayi kemudian dilaporkan ke Pamong dan polisi. Tadi aku mau jajan tuh belum terdengar suara bayi. Pas sudah mau bayar baru terdengar, terus berhenti lagi. Pas mau pulangnya terdengar lagi. Terus kayak kukira tuh ada orang yang mau main bayi. Terus kayak kan ada kardus, jadi curiga. Terus ngomong ke uminya, kayaknya di kardus itu gitu. Kondisi bayi sehat walafiat, bagus, bersih, lengkap dengan peralatan pakaian pampers dengan susu. Lengkap. Ada surat-surat yang ditinggalkan nggak? Jadi yang ditinggalkan cuma pakaian. Kardus berisi pakaian sama susu. Nah untuk saat ini kondisi bayi sendiri dibawa kemana sih Pak De ininya? Tadi setelah menghubungi RT, datang ya ada perintah di kardus juga ke rumah sakit kota. Bayi yang ditemukan warga tersebut kondisinya sehat dan kini dievakuasi ke rumah sakit daerah Kota Bandar Lampung. Bayi itu diduga sengaja dibuang untuk menghilangkan aib orang tuanya. Pelaku pembuang bayi kini masih diselidiki polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sidang putusan perkara persekusi jemaat gereja di Rajabasa Jaya, Bandar Lampung dengan terdakwa Wawan Kurniawan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Rabu siang ditunda. Ketua Hakim menunda sidang pekan depan karena para hakim yang menangani perkara ini belum mufakat atas vonis bagi terdakwa. Usai menjalani sidang, terdakwa Wawan Kurniawan mengklaim dirinya tidak bersalah. Pembubaran jemaat gereja adalah sebagai tanggung jawab terdakwa selaku ketua RT setempat untuk menjaga keamanan wilayahnya. Terdakwa Wawan berharap ketua hakim membebaskannya dari segala hukuman. Kalau pribadi keinginannya bebas murni. Karena kita merasa itu tugas RT Pak ya, melakukan itu ya, kegiatan itu. Pak, dengan ditundanya sidang ini Pak, gimana Pak Wawan? Dengan ditundanya sidang pada kali ini gimana tanggalnya Pak? Majelis hakim belum sepakat ada putusan yang akan kesimpulan yang akan diambil. Sehingga dia butuh waktu 1 minggu lagi untuk. Banyak pertimbangan mungkin ya. Ya, mungkin. Tetap kita pengen bebas Bang. Ya, menurut kami penasihat hukum bahwa dakwaan itu tidak terbukti.
Pembubaran Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau KKD Rajabasa Jaya Bandar Lampung oleh warga dan ketua RT setempat itu terjadi pada 21 Februari 2023. Para jemaat dibubarkan saat melaksanakan misa pagi yang dipimpin Pendeta Naik Siregar. Pelarangan ibadah jemaat di Gereja KKD Bandar Lampung itu buntut masalah perizinan. Gereja KKD Bandar Lampung awalnya merupakan bangunan rumah biasa yang dijadikan gereja. Pengurus gereja dituduh melanggar kesepakatan. Mereka sebelumnya berjanji pada warga dan pamong tidak memfungsikan gereja sebelum mendapatkan izin secara lengkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bangunan sekolah dan beberapa rumah di Desa Cahya Negeri, Kecamatan Lembong, Pesisir Barat ini nyaris tercemplung ke pantai. Sebagian pondasinya telah hilang akibat abrasi pantai yang menggerus daratan. Sekolah yang terdampak abrasi tidak lagi difungsikan karena mengancam keselamatan murid dan guru. Begitu juga rumah yang terdampak abrasi telah kosong ditinggalkan pemiliknya pindah ke tempat lain. Menurut warga Desa Cahya Negeri, pantai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini melebar ke daratan sejauh lebih dari 100 meter. Abrasi kini telah sampai permukiman. Jadi ke depannya kalau tidak ada pembangunan untuk abrasi pantai ini, mungkin ya semakin tipisnya oleh laut, terus menambah lagi, bahkan rumah-rumah yang baru ini nanti habis. 25 rumah ya? Masuk, bahkan saya lebih bangun rumah. Ya itu tanam-tanaman warga kan banyak dulu di sini, kelapa-kelapa itu habis semua. Jadi penghasilan orang kan berkurang. Ya kalau kita benahi dengan adanya abrasi kan mungkin ke depannya bisa lagi untuk ditanamin. Pemerintah didesak segera membangun tanggul penahan ombak supaya abrasi tidak meluas. Mereka khawatir jika dibiarkan, Desa Cahya Negeri dalam waktu dekat akan hilang berubah jadi pantai. Mengapa? Kalau untuk anggaran dana desa tidak mencukupi. Karena mengapa? Dana desa konseneri cuma 680 juta. Sedangkan abrasi pantai konseneri panjangnya 840 meter. Namun abrasi pantai konseneri akan dibangun tinggi sekitar main di 5 meter. Mungkin dana desa yang berada di konseneri tidak mampu dan tidak sesuai dengan anggarannya. Berdasarkan data Pamong Desa Cahya Negeri, 25 rumah telah ditinggalkan pemiliknya karena nyaris roboh terdampak abrasi pantai. 1 sekolah dan tempat pemakaman umum tidak difungsikan lagi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Guna mencegah terpapar kanker serviks atau leher rahim sejak dini, lebih dari 8.000 siswi tingkat sekolah dasar atau SD di Bandar Lampung akan divaksinasi Human Papilloma Virus atau HPV. Vaksinasi akan digelar Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung pada pertengahan Agustus 2023. Sasarannya anak perempuan usia 11 tahun atau mulai dari kelas 5 SD. Dalam pelaksanaannya, Dinas Gabungan akan membentuk tim guna memantau vaksinasi berjalan lancar. Hingga Rabu siang, pihak Pemkot juga mengklaim sudah menerima ribuan dosis vaksin HPV dari pemerintah pusat. Untuk kesehatan anak-anak kita, terutama kelas 5, remaja putri, ya perlu adanya vaksin HPV untuk mencegah terjadinya kanker rahim ya sejak dini. Nah, masalah teknisnya ini dilakukan oleh puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung. Nanti mereka datang ke sekolah, mengadakan sosialisasi dan mendata siswa yang akan diberi vaksin tersebut. Nah, vaksinasi akan dilakukan selama 2 tahap, yakni dosis pertama akan diberikan pada pelajar kelas 5 dan dosis 2 akan diberikan pada pelajar kelas 6 dengan syarat penerima vaksin kondisinya sehat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Anak-anakku sekalian,